Ini kalau dalam proses belajar mulazamah tadi kan, cara memilih syekhnya gimana, dari mana? Itu yang rekomendasinya. Saya ngomong sama ibu, Bu, kayaknya nggak usah aja lah saya berangkat ke luar negeri, wis di Indonesia aja dah, alhamdulillah. Kata ibu ya itu terserah awakmu, tapi nek bapak sih insya Allah ngeridai. Tapi kan bapak kondisinya seperti ini, Bu. Terus bapak ngomong, loh, bapak mau kamu ada di sini, nggak ada di Indonesia, nggak ada di Indonesia, nek jatahnya mati, bapak tetap mati. Ketemu awakmu, nggak ketemu awakmu, tetap bapak bakal mati. Masya Allah di Yaman itu setiap ngasih apa, kalau kita ke pasar gitu, kita belanja, itu timbangan nggak pernah pas. Artinya nggak pas itu pasti dilebihkan. Jadi kita malah justru malah kita diuntungkan. Iya, diuntungkan. Dari anak-anak masih SD itu udah tahapannya seperti itu, belajarnya mulazamah modelnya. Jadi anak-anak masih SD itu Quran, pokoknya harus selesai Quran dulu. Nanti tingkatan selanjutnya baru masuk ke ilmu alat dan lain sebagainya. Nanti baru masuk ke markas-markas tadi itu. Kalau kita ke sana mencari ilmu, Masya Allah semua saya tuh siap membantu kita, siap mengajar kita dari nol sampai mungkin kita bisa ngomong alif bata itu bisa mengajari kita, ya ngerti gimana kita beribadah sama Allah itu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama kedatangan tamu dua sosok yang luar biasa. Ya, beliau berdua adalah pertama Ustadz Nasrul. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan Ustadz Toan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau ini teman-teman, beliau ini mahasiswa luar negeri di Yaman ya? Di Yaman. Ini mumpung pulang, kebetulan bareng mereka dalam waktu dekat kemarin 3 pekan yang lalu ya, melangsungkan pernikahan. Ini 3 pekan, saya 2 pekan. Oh, 3 pekan, 2 pekan, kata seminggu ya. Ya, yang jelas mereka berdua baru pulang, beliau berdua baru pulang dari Yaman. Dan ini ada kesempatan kita tanya-tanya, diskusi, ngobrol terkait dengan kehidupan beliau berdua, dan nanti kita akan begitu banyak melihat ada hikmah apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada kali ini. Ya, jadi Ustadz Nasrul sama Ustadz Toan ini yang pertama yang ingin kami tanyakan, kira-kira kenapa kok yang dipilih Yaman? Nah, ini pertanyaan sebenarnya apa ya? Pertanyaan yang teman-teman yang di sini yang Ustadz Nasrul sama Ustadz Toan ini pasti bisa menjawab dengan itu. Tapi kalau kita kan bertanya-tanya kenapa harus Yaman, kenapa tidak Saudi, kenapa tidak Mesir dan sebagainya. Dari siapa dulu, monggo? Ustadz Nasrul dulu. Ustadz Nasrul dulu, monggo silakan. Tapi berangkatnya bareng kan? Bareng ya. Ya. Monggo Ustadz Nasrul. Pertama karena awalnya memang saya mau ke Sudan. Pertama, kenapa pilih Yaman awalnya? Awalnya pengen ke Sudan, cuman Sudan qadarullah ada konflik itu, sehingga saya ya mengambil jalan lain, yaitu ke Yaman. Terus baru sekitar 1 bulan mau ke Yaman itu saya berpikir, ini sebenarnya ada apa di Yaman, yang satu negara yang saya pengen ke situ ada apanya gitu. Ternyata saya buka-buka Google, yang buka-buka tentang Yaman ini ada apa saja. Tapi Masya Allah ternyata di situ banyak ilmu yang ulama-ulama itu mendalami di situ. Jadi berbeda ya, kalau belajar ke sumbernya langsung itu beda. Ya. Begitu saya melihat di Google di situ, lihat ternyata kebanyakan di Yaman itu ulamanya mutakhosis di dalam ilmu fikih. Nah, di situ saya tertarik, wah fikih ini kan yang keseharian kita ini harus ada dalam ini. Saya mikir begitu. Bismillah, waktu itu 1 bulan ya sebelum saya berangkat gitu. Saya Bismillah, saya sholat untuk memantapkan diri gitu kan, istikharah ke sana, Bismillah. Dan itu sampai sana, Masya Allah saya itu terkagum-kagum dengan pertama lingkungan. Ya. Lingkungan di sana Masya Allah, karena begitu islami yang belum pernah saya dapatkan di Indonesia.
kita mungkin mendapatkan kayak salam, assalamualaikum bertemu teman, itu mungkin di pondok-pondok saja. Yes. Tapi di mana enggak? Setiap orang mau di jalan, mau di pasar, mau di mana-mana itu tetap salam. Dan selalu salaman. Selalu salaman. Gitu. Masya Allah. Dan yang bikin saya Masya Allah biasa di Yaman itu, dia istarnya itu luar biasa. Masya Allah. Satu misal nih saya kasih gambaran. Kita orang Indonesia kan kalau naik motor biasa yayaan gitu ya. Yayaan. Ya, itu antum aja atau kita semua ini? Kayak antum aja. Ya, but-butan gitu lah ya. Iya. Ngebut-ngebutan terus misal mau tabrakan, ya kita ngerebradak ya. Kalau orang Indonesia itu semua binatang di kebun raya disebutkan itu. Itu oknum. Tidak semua oknum. Iya. Tapi orang Yaman tidak. Orang Yaman itu mau tabrakan misal, dadak berhenti senyum mereka. Silakan duluan gitu. Saya masuk, jadi saya mau mengeluarkan semua binatang itu nggak jadi. Berarti pernah di posisi itu? Iya, hampir. Sering. Ya karena awal dia Pak, jadi emang belum tahu ya. Belum tahu. Terus yang kedua, saya Masya Allah di Yaman itu setiap ngasih kita ke pasar gitu, kita belanja itu timbangan nggak pernah pas, artinya nggak pas itu pasti dilebihkan. Jadi kita malah justru malah kita diuntungkan. Iya, diuntungkan. Jadi timbangan itu dipaskan, terus dia bilangin saya kasih hadiah buat kamu karena kamu thalibul ilmi. Kayak gitu orang Yaman. Beli dikasih hadiah. Iya, kita beli timbangan misal gini pas, ini buat kita nih, dilebihkan. Jadi timbangan lebih besar. Jadi udah pas dulu baru ditambah. Nah, itu yang luar biasa di sana ya. Masih banyak contoh lain. Gitu. Berarti memang akhlaknya yang. Iya. Tapi kan itu bisa dirasakan ketika setelah ke sana. 1 bulan di sana baru saya ngerasakan. Nah, maksudnya itu. Awalnya dulu. Ya. Apakah termasuk motivasinya ada hadis Nabi itu yang diberkahi gitu ya, Syam wa Yaman gitu. Apa termasuk itu jadi juga motivasinya? Saya motivasi di hadis Rasulullah itu yang al-fiqhu Yamani. Al-fiqhu Yamani ya. Yang saya terpacu pengen ke sana, pengen mendalami fikih dan ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi karena belajar karena di Yaman itu tempatnya gitu. Saya tertarik ke sana, alhamdulillah bertemu dengan mas saya yang memang siap ngajari saya dari nol sampai ini sekarang. Luar biasa. Berarti berangkat dari pilihan kedua ya aslinya. Pilihan yang kedua. Dari awalnya Sudan, tapi itu semua udah takdir Allah kan. Kalaupun antum ke Sudan hari ini mungkin antum di Indonesia terus ya. Iya. Ini dari Ustaz Nasr. Kalau dari Ustaz Toan gimana? Ya. Kenapa milih Yaman? Yang pertama jelas izin Allah tadi ya. Takdir Allah. Yang kedua justru sama sebenarnya hampir mirip. Dulu alhamdulillah saya dapat tawaran 2 itu. Suruh milih antara Sudan atau Yaman. Sama berarti ya, ketika saat itu kok banyak teman-teman lebih excited ke Sudan. Saya mikir kenapa kok nggak ada yang milih ke Yaman gitu. Sedangkan mas saya yang ada di Sudan itu justru dari Yaman semua gitu. Oh gitu ya? Iya. Rata-rata mas saya di Sudan malah justru dari orang Yaman. Hingga kemudian dari hati, ngopo kok datangi Sudan yang masihnya dari Yaman, mending aku langsung datang ke tempatnya, pusatnya langsung ke sehnya itu. Akhirnya ya sudah bismillah ngambil Yaman. Pertama karena tadi masih yang ngajar di Sudan itu dari Yaman. Kedua karena ada rasa ketrigger itu loh. Ketrigger karena kok sedikit orang yang memilih ke sana. Ini mesti kan ada pengalaman baru nanti. Ya sudah bismillah saya ambil jalan ke sana dan alhamdulillah sampai sekarang udah berapa tahun ya? 3 tahun. Tahun berapa? 2021 corona itu awal corona. Iya. Akhir corona. Awal corona Anda nggak bisa berangkat. masih corona. Akhir corona. Tapi masih ribet ya berangkat itu. Dulu alhamdulillah kita dipermudah. Cuma memang transitnya yang agak lama pas itu. Jadi, gimana transitnya itu? Pas itu kita transit di Turki. Ya? Sehari. Alhamdulillah di sana juga peraturan corona tidak seketat ketika di Indonesia. Ya memang negara kita ini spesial. Iya, Masya Allah. Kehati-hatiannya tinggi yang gitu. Bagus lah. Iya. Ya. Gitu. Berarti memang kasusnya mirip-mirip sebenarnya. Ada pilihan Sudan, ada Yaman, tapi kalau pemilihannya mungkin berbeda. Kalau Ustaz Nasr karena berpikir Sudan itu banyak konflik ya. Dan kalau antum memang ada pilihan ada pilihan itu. Nah, kemudian yang jadi menarik gini, tidak semua anak atau tidak semua anak sebagaimana kita punya orang tua, kan tidak semua orang tua mengizinkan. Iya, ya kan? Ini yang menjadi poin menarik. Bagaimana cara antum meyakinkan orang tua? Atau memang wis
wes sakarepmu, wes sekolah nang ndi, bapak ibu itu. Apakah ada titik itu atau memang ada usaha-usaha harus menyampaikan, dan ini mungkin kalaupun ada bisa jadi trik teman-teman yang pengen keluar negeri tapi nggak dibolehin. Nah ini dari startan dulu ya kan ya. Gimana Zat? Kalau pas itu tuh justru malah pas bapak saya qadarullah kena serangan jantung mendadak. Pas sakit? Ya pas sakit masuk UGD ketika itu. Masya Allah. Kemudian saya pas dapat tawaran itu, tapi kemudian setelah siuman sadar itu saya udah sebelum beliau sakit saya sudah ngabarin insya Allah mau ke luar negeri. Tapi qadarullah ketika beliau sakit kan ya sebagai anak ya tetap ada gitu ya. Kemudian pas beliau siuman saya ngomong sama ibu, Bu kayaknya nggak usah aja lah saya berangkat ke luar negeri, wis di Indonesia aja dah alhamdulillah. Tapi itu udah proses itu? Udah mau tinggal berangkat? Belum masih masih dekat mereka. Kata ibu ya itu terserah awakmu, tapi nek bapak sih insya Allah ngeridai. Tapi kan bapak kondisinya seperti ini Bu. Terus bapak ngomong loh, bapak mau kamu ada di sini nggak ada di Indonesia, nggak ada di Indonesia, nek jatahnya mati bapak tetap mati. Ketemu awakmu nggak ketemu awakmu tetap bapak bakal mati. Itu bilang ke antum langsung? Iya bilang ke saya langsung. Nek misal pengen berangkat mangkat toh gitu. Nek emang jatahnya nanti ketemu ya ketemu, nek enggak ya wes ketemu neng akhirat. Ya itu yang buat saya malah tambah yakin ya wes lah bismillah. Antum anak putra keberapa? Putra kedua. Ada kakak? 7 bersaudara. Mbak atau mas? Mbak. Mbak ya. Ya jiwa anak laki-laki pertama tetap muncul lah. Kalau dari keluarga sendiri, keluarga yang maksudnya dalam konteks agama ini sudah paham atau memang benar-benar keluarga kita ya orang awam? Iya. Kalau keluarga sendiri ya transisi dari awam yang sekarang udah mulai ngaji bapak ibu. Udah mulai ngaji. Alhamdulillah anaknya juga mondok semua jadi ya. Berapa bersaudara Zat? 7 bersaudara. Antum nomor 2? Nomor 2. Adiknya masih 5 berarti. Ya lumayan lah. Ambekan ya rada. Saya istri saya itu kan baru, adiknya masih 6 juga. Jadi ya lumayan lah ya. Ya itunya apa, effortnya harus kuat lagi. Apalagi kan saya paham betul, antum anak baru, adiknya banyak, bapak sakit, kan pasti di pikiran itu pengen dibantu kan? Itu yang saya pengen dibantu kan? Cuman kan di sisi lain, aku ya pengen sekolah. Dan ternyata dari perkataan bapak itu akhirnya berangkat. Iya. Jadi tanpa ada babi bu yang lain. Tanpa ada. Kalau San Nasrul, backgroundnya dari keluarga apa? Keluarga Ustaz? Kalau keluarga saya itu kebanyakan Nahdien. Ya. Tapi ya alhamdulillah saya malah lebih serannya ke Muhammadiyah itu. Seperti itu. Jadi sekilas tentang izin sama orang tua. Jadi saya tuh sudah lama banget pengen sekolah di luar negeri, itu udah lama banget. Waktu saya kelas 2 KMI ya masih mudabir waktu itu. Terus saya galak ya? Ya, kata waktu itu kan asal satu-satu yang di YouTube itu kebanyakan luar negeri waktu itu. Terus saya bilang sama bapak saya, Pak, saya pakai lulus dari Darul Bani, ya karena saya Darul Bani dari Darul Bani. Saya bilang, Pak, saya Darul Bani, setelah ini saya mau keluar negeri. Itu bilang ke bapak? Ya, bapak. Bapak bilang karena bapak saya kan ya udah agak sepuh ya. Waktu itu usianya masih sekitaran 59-an. Putra keberapa? Saya terakhir, anak yang terakhir dari 6 bersaudara. Oh ya, roti enteng. Berbanding dengan sekolahan. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya pokoknya setelah dari Darul Bani saya pengen sekolah kuliah di luar negeri, gitu. Jawab bapak saya, sekolah merasa tua-tua. Yes. Yang gue nek bapak mati kayak gak roh. Nah ini kan saya deg-degan. Pak, gak kayak gitu Pak. Saya ya karena memang ridho orang tua kan penting gitu kan dalam proses belajar gitu. Lah saya Pak mau seperti apapun aku bilang gitu. Nek bapak meninggal dalam maksudnya kalau saya bapak di Indonesia saya meninggal bapak di Indonesia meninggal karena meridai saya keluar negeri. Ya. Itu insya Allah jauh lebih baik Pak daripada saya harus di Indonesia kemudian saya nggak ngapa-ngapain di Indonesia. Tak bilang gitu ya Bapak. Ya kemudian ya qadarullah ya waktu itu saya mudah berbilang itu, kemudian naik ke NHI ya tugasan di Darul Bani juga. Akhir tugasan saya dikabar bapak saya meninggal waktu itu masih di Surabaya. Siapa yang di Surabaya? Saya di Surabaya. Tugas di Surabaya? Enggak, saya waktu itu kan Ramadan.
saya iktikaf di Surabaya. Oh. Begitu iktikaf masuk ke hari ke-8, 10 akhir ya. Yeah. Nah itu saya dikabarin mbak saya, pulang oleh ini bapak sudah Sedo. belum. Oh, masih koma. Masih koma. Oh. Nah saya kaget, saya pulang. Begitu pulang saya melihat bapak saya udah di ruangan ICU. Nah, kemudian saya datang, 1 hari malamnya meninggal. Berarti sempat ketemu? Sempat ketemu. Tapi bapak nggak tahu? Maksudnya nggak sadar? Nggak sadar. Oh. Saatnya meninggal ya sudah. Saya teringat, wah ini gimana izinku kemarin. Ternyata pas meninggal saya masih ketemu. Gitu. Yeah. Lah barulah saya masuk AAKI 2 tahun. Kemudian setelah itu saya berangkat ke Yaman. Sebelum itu saya izin sama ibu saya itu, Bu, bapak udah nggak ada, tinggal ibu yang bisa saya mintai doa. Gitu. Saya nggak minta apa-apa dari semuanya ini, tak bilang gitu. Saya minta doa aja, bimbingan apa, doa Ridho. Dan ridhonya ibu saja. Gitu. Bentuk apa, birrul walidainku saat ini saya belajar ini Bu, gitu. Karena saya belum bisa ngasih ibu apa-apa. Gitu. Ibu nangis, kemudian saya dipeluk lama sekali. Setelah itu ibu bilang, pergilah sana. Lah, keluar kata-kata itu langsung ya, di pelukan itu? Iya, was metuole, bilang itu. Metuole? Ya, metuole maksudnya dalam arti metuole keluar. Kira gue diusir loh. Enggak. Lah, ya saya juga berjujuran kan, karena memang pertama sekarang ketemu, terus 3 hari kemudian saya berangkat ke Solo, terus saya berangkat ke Jakarta, terus terbang ke Turki itu. Tapi pas bapak masih hidup, pas pertama kali izin itu, ibu gimana? Kalau bapak kan berat kan? Iya. Kalau ibu memang ya, gampang atau memang dari manut bapak? Nah, kalau ibu manut bapak, izin untuk bapakmu aja gitu. Berarti apapun yang dipilih bapak, ibu nurut gitu? Iya. Yang penting anaknya nurut bapaknya. Iya. Ya Insya Allah. Jadi kan ini jadi motivasi kan, terkadang memang cara Allah lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi ya Masya Allah, berarti kan cara Allah mengizinkan kita untuk belajar itu kan cara masing-masing dengan lika-liku berbeda. Kalau satuan mungkin justru orang tuanya, bapaknya yang dalam kondisi, tapi sekarang udah sehat ya? Alhamdulillah ya masih. Sugeng ya? Maksudnya sudah aktivitas? Ya. Beliau kan malah justru disupport penuh ya, dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau Ustadz Nasrul dengan proses yang sedemikian itu, tapi tetap tidak mengendurkan. Kalau misal Ustaz, kalau bapak nggak mengizinkan, betul-betul nggak mengizinkan dan masih hidup, itu kira-kira tetap berangkat nggak? Di planningan tuh ada nggak itu? Apa ya aku tetap mangkat ya dengan tanpa itu? Misal kira-kira tetap berangkat nggak? Berat ya? Kayaknya berangkat, cuman bersyarat nggak bisa lebih dari berapa tahun gitu, karena emang gitu. bapak kayak berat gitu ya. Kalau di sini kan bukan rasa suwe-suwe nih, luar negeri dulu terakhir bilang. Oh berarti sempat ada kata-kata nek meneng luar negeri aja suwe-suwe. Jangan lama-lama. Ya. Kemungkinan itu paling boleh, cuman bersyarat jangan lama-lama. Iya. Tapi kadang orang tua itu ketika tidak memperbolehkan itu bukan berarti nggak cocok dengan apa yang kita inginkan. Kadang kan karena cinta, tapi ada juga alasan karena kenapa kok dia nggak boleh ke luar negeri, karena dia punya problematika yang di Indonesia belum selesai. Contoh ya, ada beberapa hal itu, dia dulunya, mohon maaf, dia dulu di pondok itu ya lumayan dalam tanda kutip angel lah dia tuh. Pinter dia, tapi dia mau ke luar negeri nggak boleh sama bapaknya. Kenapa? Karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Pikiranmu oke, nyanda. Maksudnya kalau kamu ke luar negeri kamu bisa ngikuti bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya oke, ilmu alatnya oke, tapi untuk dirinya sendiri belum selesai gitu. Akhlaknya dan sebagainya, itu kan bisa jadi alasan juga. Tapi kalau Ustadz Nasrul saya kira enggak lah. Wong soleh ini. Oke. Itu ya, jadi memang ada yang mudah, ada yang cukup perlu usaha gitu. Oke. Mungkin teman-teman di luar sana juga akan menemukan kasus itu. Nah kemudian pertanyaan setelahnya gini, Ustaz. Di Sudan ada culture shock yang kaget gitu. Diaman. Ada culture shock ya? Kalau saya tuh pernah, saya mau cerita sedikit. Culture shock ketika saya pertama kali ke Manado. Di Manado itu, saya kaget betul, dan waktu itu kita kan makan ya di pinggir pantai itu. Di pinggir pantai, tiba-tiba
dipesenin sama teman-teman itu, pesenin pisang goreng, tapi pakai sambal. Itu saya heran. Ini masa makannya pakai sambal. Nah itu satu keheranan yang sampai hari ini pun saya belum bisa menerima itu. Walaupun waktu itu saya makan, tapi belum ketemu rasa nikmatnya gitu loh. Itu culture shock saya betul-betul ketika di Manado. Kalau di Yaman ada nggak culture shock yang bikin, hah gitu? Kok gini sih gitu loh? Ada nggak kira-kira? Dari saat tak dulu deh. Ini biar nafas dulu. Kalau bicara culture shock sebenarnya banyak ya. Banyak banget mulai yang dari paling gitu. perilaku atau makanan. Kalau dari makanan mungkin yang bikin saya heran tuh orang sana makan nasi lalapannya kurma. Hah? Dimakan nasi kambing tapi kurma dilep gitu, dibareng. Itu yang bikin saya tuh. Kita makan kurma aja 3-5 dah. Itu kayak lalapan kayak timun gitu. Di sini timun terong gitu, ya. Bisa banyak padahal sama nasi. Itu untuk masalah makanan itu. Kalau lingkungan? Kalau lingkungan yang jelas sama seperti yang disebutkan Mas Nasul di awal tadi itu. Di sana itu apa namanya? Rahim orang-orangnya ya. Jadi sesama muslim itu mereka enggak hitungan sama sekali. Los lah sama sesama muslim. Apalagi sama thalabul ilm. Mereka kalau sama thalabul ilm itu contoh kasus ini enggak tahu ya jadi Ini contoh gini. Di sana itu enggak ada peraturan lalu lintas, Ustaz. Nggak ada orang lalu lintas. Nggak ada lampu merah itu? Nggak ada lampu merah, nggak ada orang pakai helm, nggak ada. Cuma ada entah oknum, ya mungkin oknum lah ya, oknum polisi sana yang neko-neko nilang orang Indo saja, orang Indo yang ditilang. Saya pernah 2 kali ditilang, itu alhamdulillah selamat juga. Nah, saya 2 kali ditilang. Nah, ini uniknya ini, saya heran. 2 kali ditilang, 2 kali ditolong sama orang Yamannya langsung. Orang asli Yaman? Orang asli tapi sipil? Sipil bapak dari pasar pulang ngomong, ini thalabul ilm ini, kamu apain, dolim kamu, ngambil uang darinya. Soalnya sampai gitu lah yang bikin kita, masya Allah. Jadi setakdim itu mereka sama sesama thalabul ilm gitu. Jadi gitu. Mayoritas masyarakat di situ memenuhi akhlak-akhlak yang kadang kita di Indonesia hanya lihat di pondok pesantren saja, tapi di situ diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang culture shock tergedenya seperti itu lah. Ini makanan, lingkungan, makanan, orang-orangnya kalau culture shock, maksudnya orang-orang baik-baik tadi. Rahim. Ya, semoga di Indonesia seperti itu juga lah ya. Semoga. Kadang kita kalau di Indonesia salam kalau udah ada kenal aja, kalau nggak kenal ya. Tapi kira-kira hal itu kebawa ke Indonesia nggak lepas pulang? Ke bawah, saya kadang kalau ketemu orang hampir, iya ini. Jadi sana itu salam nggak cuma salam, cium cipiki ya. Saya sekarang kalau ketemu orang, ini nggak perempuan ya sana, laki-laki. Wah, gitu. Sama nikahan itu yang bikin kita masya Allah sekali. Di sana? Sana ya nikahan sangat-sangat sederhana. Jadi orang nikah itu akad selalu di masjid. Syekh langsung yang jadi penghulu, syekhnya langsung. Gurunya yang si laki-laki itu? Enggak, pokoknya syekh di situ. Oh, syekh guru di situ. Kamu gitu. Ngakatkan dan mahar yang dilafatkan itu yang kecil. Jadi saya punya keyakinan nanti kalau talak ataupun kalau nanti minta cerai, nah itu nggak mengembalikan gede gitu, nggak mengembalikan gede. Perempuannya nggak mengembalikan gede kalau belum dicampuri kan. Jadi tapi kalau udah dicampuri, jadi yang dilafatkan kecil itu hanya kisaran kalau dirupiahkan berapa ya, 120.000 rupiah. Itu yang pelafatan, tapi kalau yang walaupun yang aslinya lebih besar. Itu hanya untuk meringatkan perempuan kalau terjadi cerai. Itu budaya di sana ya? Iya, budaya di sana. Dan bagusnya setelah akad itu nanti semua orang habis sholat tuh mesti habis sholat ted itu akad. Nanti setelah akad pulang ke rumah, walimahannya yang unik. Walimahan nggak ada orang pakai kursi, pakai seragam, tidak ada. Orang pakai baju yang dipakai di pasar dipakai walimahan. Langsung lesen sarungan digelarkan perlak, duduk semua di bawah, ngobrol, kita kenalan, makan satu nama 5 orang. Tanpa undangan? Tanpa undangan, langsung dipanggil kalau tetangga dipanggil gitu. Kita alhamdulillah beberapa kali udah sering diajak ya Mas Rul, udah sering diajak walimahan mereka. Iya. Masya Allah. Terus ada pertanyaan gini, Ustaz. Gimana tahu orang-orang itu kalau kita tolak ilmi? Tahunya dari mana? Pertama orang Indo. Oh, wajahnya ketok banget ya? Ketok banget. Pemenang Nasrul gitu ya? Orang Indo. Bagi Jawa Tengah semua tanya? Iya. Enggak, saya Jawa Timur. Antum Mas? Oh iya, Jawa Timur. Jawa Timur mana? Bojonegoro. Mas Nasrul? Rembang. Pantai ya? Pantai utara. Gitu Ustaz. Yang lain ada nggak?
Mungkin Ustaz Nasrul Gitu ya? nambahin. Ustaz Nasrul nambahin, jangan sama lo ya, kalau sama ya. Apa Ustaz? Iya. Culture shocknya apa di Yaman? Kalau makanan itu pertama karena orang Yaman itu jarang makan pagi ya. Sarapan jarang? Jarang makan pagi itu jarang banget. Ya paling jam 10 ke atas itu baru makan Iya. Nek pagi itu makannya sana tuh kayak sambosa itu Iya. makanan sana. Itu sarapan mereka ya? Sambosa itu Nah, apa? sambosa sama Roti kering itu loh? bahomri gitu. Sambosa itu apa? Roti kering? Sambosa itu kayak apa tuh? Kulit lumpia itu. Oh, Dibuat kayak segitiga tapi isinya bawang tok, Ustaz. Bawang merah tok. Bawang merah digoreng? Iya, kalau enggak kentangnya gitu. Berarti kalau di sini kayak apa ya? Berkedel gitu bukan? Bukan. Oh, kayak mirip pakai pastel lumpia gitu ya? ya, Ah, cuma iya, seperti iya. itu. Nah itu. Terus sama roti namanya tuh sambosa namanya. Bahomri namanya. Itu roti Khomri? bahomri. Bahomri. Ah, bahomri itu kayak roti cuman segitiga gitu. Itu roti itu. Gandum? Kayak gandum gitu. Nah itu jadi pagi-pagi itu saya awal di sana kan itu nyari apa warung makannya buka ini mana gitu. Semua warung makan bukanya dan yang dijual itu bahomri sama sambosa itu aja. Jadi semua warung jualnya itu? Iya, pagi sampai jam 12 siang gitu. Ya saya nyari nasi nggak ada gitu. Ya ternyata kata orang situ, emang ini makan ini mas. Jadi kita orang Indonesia kan ini kayak cemilan aja ini nggak makan. Kalau belum nasi kan belum makan. Iya. Nah, itu. Di awal-awal culture shock banget, itu sangat mengganggu ya? Berarti sangat nggak membuat kita nggak nyaman gitu? Iya. Kan kita seringnya kalau pagi makan nasi gitu. Iya. Sana nggak ada nasi pagi. Kok anehnya kenapa kok antum tetap berusaha cari warung gitu loh? Karena tadi Antum kira ada warteg gitu? saya mikirnya itu kayak di Indo, Iya. setiap warung makan itu buka Dan ada makanan. banyak pilihan gitu kan? Dan itu nggak ada, cuma itu dua makan itu wis. Jadi ini kemana nasinya kemana ya? Ternyata emang mereka nggak makan nasi ternyata. Oke. Nah, terus yang kedua tentang Selain makanan? di sana itu pertama naik motor ya saya tuh di Yaman karena memang motornya nggak ada motor yang versi apa? Motornya laki semua Nggak di sana laki ya? semua, semuanya laki Cina, semua, kopling motor semuanya. Cina. Motor Cina ya? Motor Cina. Nah terus jalan di sana itu kan kanan ya, beda sama di Indo. Di Indo kan Kiri, yes. sana kanan. Heeh. Saya tuh sukanya ngiri terus, sehingga berkali-kali saya tuh ditelaksoni sama orang, gitu. Ditegur, karena jalannya menengah gitu. Kan kalau di Indo kan ngiri, di Ya, sana tuh kanan, harus ya. pinggirnya kanan. Nah itu, oh iya kau balikin dia aman ya. Sering lupa ya itu ya? Sering lupa dan hampir ditabrak. Setiap ditabrak, ya. Disenyum nggak? Disenyum atau Disenyum ya, binatangnya alhamdulillah. keluar? Oh berarti penyebab antum cerita tadi karena antum yang langgar. Aduh, oke. Jadi saya bingung, oh iya ini dia mana harus di kanan, belok kanan. Nah itu yang pulang ke Indo malah ke bawah kita. Kita ke kanan, kita pas di Indo kanan langsung dulu. Iya, dan kita di Indo. Betul itu terjadi? Iya terbawa. Aduh, Iya. Asya. Oke. Ada lain nggak yang lebih apa yang lebih mempengaruhi hidup di sana itu ya selain itu ada nggak? Mari Kalau jalan. pakaian kalau Pakaian juga termasuk. Jadi di Indo itu kan pakai celana itu hal biasa. Biasa, gitu. lumrah. Pakai kaosan juga hal lumrah kemana-mana biasa. Di sana itu kayak gimana? Tuh? Aib gitu loh. Iya, Kalau aib. pakai celana itu Aib, khususnya kalau beli lembek celana aib. terus pakainya apa? Sarung. Kalau nggak Jadi- jubah? Iya. Setiap hari kita tuh sarungan terus dan kalau nggak jubah itu karena emang di sana ya kayak misal orang pakai sarung semua terus kita pakai Celana. celana kan dilihat orang semua Ya, tuh. jadi pusat Ini nih. penglihatan Nah, ya. gitu. Jadi akhirnya demi sedikit ya kita menyesuaikan lah sama sana itu sarungan Tapi berangkat futsal sarungan kan. Tapi tetap Tapi sampai dilepas kan? tempat dilepas. Oh, nah kira tetap sarungan. Saya 17 Agustus. Oke, Masya Allah. Oke, itu untuk culture shock ya. Jadi sekarang yang ingin kita tanyakan, sekarang kita fokus ke proses pendidikan. Iya. Nah, di sana itu antum kan kalau ke luar negeri kan biasanya ada dua hal yang dilakukan sama thalabul ilmi. Untuk teman-teman kami kan juga sama. Pertama mungkin dia ke pendidikan resmi di UNIF, gitu. Kalau enggak dibarengi dengan mulazamah. Iya. Nah, kalau Ustaz Toan dan Ustaz Nasrul ini lebih fokusnya kemana dulu deh? Iya.
fokusnya kemana dulu dan di mana Iya. tepatnya. Ya. Siapa? Bareng ya apa ya? Ya. Ya alhamdulillah kita kan satu rumah ya, satu rumah. Dan sekarang kita di rumah itu ada 60 orang tuh. 60 orang. 60 orang di Ukuran rumah berapa? kita. Lumayan gede, ada 8 kamar, 2 lantai, ada balkon juga di atasnya, jadi lumayan luas. Iya. Itu rumahnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu. Kita teman-teman yang tinggal di situ fokus di mulazamah yang ada di rumah situ. Tapi fokusnya bukan berarti menafikan jamiahnya. Iya. Tetap kita ngambil jamiah, tapi kita ngambil versi yang kuliah jarak jauh tadi. Jadi kita datang ketika ujian, Dok. Jadi setiap semester ada 3 kali ujian. Kita datang setiap ujian saja. Memang gitu atau memang ada kemudahan? Jadi memang kampusnya menyediakan program tersebut. Oh. Jadi ada yang masuk tiap hari, ada yang program Ya. ujian Dok, itu. Namanya apa jamiahnya? Boleh spill ya? Jamiatul Ulum Teknologi ya. Teknologi ya? Jamiatul Ulum Teknologi ya. Tapi itu fakultasnya apa? Fakultas kita Dirasa Islamiyah. Dirasa Islamiyah. Dirasa Islamiyah. Kalau saya Oh, beda? Beda. Itu apa? Ilmu Quran. Wah. Sesuai Aki. Dulu pernah ya lulus AKI dulu kan pernah membawa hafalan, terus Dilanjutin lah ya. dilanjutin di sana dan sekalian mendalami ilmu Quran itu gimana sih gitu. Iya. Oke. Terus. Terus di rumah itu kita, ini berarti bicara pendidikan kita, bicarakan rumah kita soalnya. Ya boleh nggak spill? Ya nggak apa-apa. Nggak apa kan? Ya. Jadi rumah ini dulu kita taksis bareng-bareng bersama tim. Dulu pertama cuma 4 orang, itu rombongan saya berangkat. Selang 3 bulan kesusul 3 orang jadi 7 orang. Selang 6 bulan ada 5 orang atau 6 orang, jadi 13 orang. Angkatan pertama 13 orang lah hitungannya. Bentar, berarti antum ini angkatan pertama di apa tadi? Iya, Ibnu Rumahnya? Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami itu Iya. pertama? Iya, pertama. Wow, keren. Ya, 13 orang situ kita mendirikan lah. Ya mentaksis saja, menyediakan rumah. Niat kita ketika itu ya ingin mempermudah teman-teman yang berangkat ke Yaman. Itu full Indonesia berarti? Full Indonesia. Full Indonesia, Ya, oke. karena beberapa teman-teman kasusnya sebagian dari teman-teman ya mungkin karena nggak ada pembekalan sebelum berangkat, ketika sampai sana Bingung. sama travel itu ditaruh aja di markas-markas tanpa tahu background si anak yang diberangkatkan ini. Oh gitu. Adalah anak yang berangkatkan ini kadang bahasa Arabnya kurang mampu, terus nahwunya juga mungkin masih nol banget. Iya. Tapi ketika masuk markas langsung ikut pelajaran yang tinggi-tinggi. Akhirnya nggak terprogram dengan rapi karena itu Iya. kan programnya orang-orang Arab. Akhirnya kita ya berinisiatif membuat rumah ini untuk mempermudah teman-teman yang berangkat ke Yaman. Ya, di rumah ini pun kita punya tiga jurusan khusus. Ada akidah di situ, kemudian fikih syafi'i, yang ketiga ada Kiroah. ilmu kiroah. Ilmu kiroah. Ya, ilmu kiroah. Ya, setiap jurusan dia selalu didampingi dengan ilmu alat, wajib didampingi ilmu alat. Semua ya, semua ilmu alat. sorob dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita fokusnya di situ sekarang teman-teman. Berarti belajar juga di situ? Di situ 60 orang itu? 60 orang, alhamdulillah kita sekarang sudah punya 7 syekh juga. 7 syekh. Iya, 7 syekh. Alhamdulillah bisa ya. Itu proses belajarnya kan ada 3 jurusan, itu wajib Iya. semua dipenuhi nggak? Atau milih? Enggak, memilih. Memilih salah Pilihan satu? masing-masing ya. Tapi kalau 3-3 juga boleh? Enggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau sudah milih satu harus selesaikan jurusan itu. Kalau sudah selesai baru pindah ke. Antum apa antum? Saya fikih syafi'i. Belum selesai? Belum. Asal-asal? Sama masih Sama, Syafi'i. Iya. Oh berarti memang urutannya pertama fikih syafi'i? Enggak harus. Ada yang teman langsung ngambil akidah. Oh. Karena kalau semua fikih kan ya orang Indo kan enggak cuma butuh fikih. Iya. Jadi kita Berarti memang memberi opsi. untuk pilihan tiga itu merupakan pilihan kan? Iya. Pilihan dan nggak boleh double. Iya. Kalau satu milih satu, kalau sudah selesai baru pindah. Iya, baru betul. pindah. Oke. Iya. Berarti itu cara belajar. Berarti kan di rumah itu ada kelas atau memang di tempat Ada. tidur atau memang ruangan Enggak. khusus? Di lantai 1 kita punya aula gitu, Sam. Oh, aula ada khusus. 2 ruangan, satu ruangan kecil AC, satu ruangan gede gitu. Di dari situ. Sama kita punya satu rumah lagi kita khususkan untuk tempat belajar tok. Tempat belajar tok khusus. Ya, khusus untuk daris tok. Belajar. Gitu San Nasrul. Ada tambahan nggak San Nasrul? Kemungkinan Kok katanya ameh nambahin tapi kusik gitu. ya tentang rumah itu ya sebenarnya kita berapa kali pindah rumah Iya, itu? kita udah 3 atau 4 kali pindah. Ya
3 kali 4 kali. Pertimbangannya apa? Kurang besar atau? Kurang besar. Sangat besar karena pertama datang itu kan 4 orang, jadi rumahnya ya milihnya yang sederhana. Semakin berapa bulan tambah orang ya pindah lagi nyari yang lebih. Itu sampai sekarang alhamdulillah bisa ngambil nyewa rumah besar ya, untuk orang-orang Indonesia itu. Boleh 60 orang ya. 60 orang. Untuk biayanya gimana? Maksudnya ini kan saking bodohnya saya tidak ketahui ya. Urunan atau memang ada donatur? Iya, oke. Intinya gitu. Iya. Untuk donasi atau pendanaan kita punya 2 jalur. Ya. Pertama jalur donatur, kedua jalur SPP. Kita buat SPP. Donatur SPP. Iya, pada akhirnya ada SPP. Walaupun ada donatur tetap ada SPP. Karena donatur belum cukupi semuanya. Ya. Dan dulu hal yang normal. Ya. Dulu awalnya kita sih iuran apa adanya karena masih sedikit kan, jadi kita punya uang berapa kita kumpul. Tapi sekarang dengan jumlah 60 orang ini ya kayak ngopeni pondok gitu Ustaz. Jadi harus kita tetapkan per bulanannya berapa. Ya alhamdulillah, jadi uang bulanan kita sama uang donatur tadi bisa mencukupi biaya rumah, kemudian biaya makan kita selama sebulan, kemudian biaya listrik, air, dan paling penting kita bisa memberikan mukafaah kepada Mas Ayih yang sudah berkhidmat di situ ya. Itu alhamdulillah. Jadi antum berdua yang ngurusi intinya? Iya. Atau kepala, nah basisnya kepala Pisma. Iya. Iya, antum berdua yang berarti yang menghandle semua itu. Iya. 60 itu masih bisa ada ruang untuk masuk lagi atau memang nunggu lulus dulu? Mentok ya? Untuk saat ini kita nggak buka pendaftaran sampai nanti duf'ah pertama ini, rombongan pertama ini selesai. Jadi rumah selesai, rombongan selesai masih lulusan? Iya. Berarti nanti kalau antum selesai lulus, ya bergulir berarti? Iya, kemungkinan seperti itu. Jadi kita ya dari sekarang mengkader juga. Jadi rumah itu alhamdulillah gini, udah ada pengurusnya, udah ada lajnahnya, udah ada mas'ulnya situ. Orang sana atau orang Indo? Orang Indo, kita sendiri. Itu memang Ibnu Hajar? Iya. Al-Haythami itu memang punya Indonesia? Iya, punya kita sendiri. Itu yayasan atau memang sekedar markas saja? Markas, markas saja. Kita kasih nama muncul nama itu Ibnu Hajar Al-Haythami ya kita. Ini menarik, kenapa beli nama itu? Iya. Sanasul coba. Karena ada ulama banyak. Iya. Karena terkenalnya Ibnu Hajar Al-Haythami itu ulama fikih di Yaman yang Masya Allah. Oh, yang sangat masyhur ya? Masyhur, sehingga kita namakan markas kita dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Haythami itu karena mudah-mudahan yang lulus dari situ itu memang seperti ulama itu, Syekh. Seperti beliau namanya gitu. Itu impian kita, mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa ya. Maksudnya kenapa kok nggak namanya An-Nasruliyah? Iya, alirannya sesat. Oke. Jadi menarik ya. Jadi kira-kira itu, tapi di Indonesia kan nggak, maksudnya banyak sekali ya markasnya kan? Markas orang-orang Indonesia selain itu kan banyak juga kan? Iya, banyak. Untuk yang di-manage sama orang Indonesia sendiri belum terlalu banyak, Ustaz. Rata-rata markas atau jamiah kan langsung milik orang sana asli. Tapi yang di-manage langsung sama orang Indonesia, full itu masih walau alam nyampe 10 atau enggak, kurang tahu saya juga. Kayaknya belum sampai 10 mana. Kalau tidak hanya 10, Yaman sebesar itu hanya sampai 10 ya. Full Indonesia. Full Indonesia. Orang Indonesia yang betul-betul manage semua tadi loh. Iya. Tapi orang-orang Asia selain Indonesia juga banyak. Banyak. Kalau Malaysia. Kalau di markas-markas kayak di Darul Mustafa, di Jami'ah Al-Ahqaf itu banyak banget. Orang-orang Malaysia, bahkan orang Barat pun ada, orang Jerman itu ada yang di situ. Ada, tapi nggak banyak. Afrika juga sebagian. Iya. Banyak belajar situ. Iya. Oke. Terus ini kalau dalam proses belajar mulazamah tadi kan, cara memilih syekhnya gimana? Dari mana? Itu yang rekomendasinya. Kan nggak mungkin yang salah-salah kan? Iya. Namanya juga markas Ibnu Hajar Al-Haythami kan, tentunya kan memilih syekhnya kan juga jalur kan harusnya kan? Iya nggak? Jalur kan harusnya jalur gitu. Nah, kira-kira rekomendasi dari siapa? Sedangkan antum berdua memulai. Iya. Kalau syekh yang pertama kita datang itu sudah ada yang jadi kita datang udah ada yang menyiapkan syekh untuk kita. Oh, sudah ada satu. Iya, pas itu satu. Satu. Itu dari temen Zaid Abdillah namanya. Itu sudah masyhur. Kemudian untuk syekh-syekh yang sekarang ini kita dulu memang mencari yang betul-betul, kan kamalat syekh itu ada 2, Ustaz. Ada ifadah sama nasihah. Jadi kita bisa ngambil ifadah entah dia tua atau muda. Yang kedua dia munsih, kalau dia
Kadang kan yang muda belum tentu bisa nasihati ya. Gitu. Jadi kita patokannya di dua itu. Jadi kita sering dapat tawaran syekh-syekh yang sepuh, gede, syekh-syekh kabir lah di situ. Tapi bahasanya belum tentu teman-teman bisa ngambil ifadah di situ. Nah, kalau saya kayak gitu kita belum bisa lah untuk menerima. Terlalu bahasanya terlalu tinggi dan agak logatnya itu logat hadrominya kuat. Ya. Sedangkan kita tidak belum terbiasa teman-teman seperti ini kan ya. Mulai dari akhirnya kita nyari yang syekh nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, itu patokan kita. Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Sedengan. Terus bisa kita ngambil ifadahnya. Yang ketiga tadi beliau ini yang mampu menasihati kita, nggak cuma masalah daras tok, tapi ya sebagai murabi gitu lah, sebagai murabi gitu. Ya akhirnya kita dapat pertama itu Syekh Muhammad Mahrus itu. Itu yang sama Ustaz tadi, Ustaz siapa? Ya, Syekh Abdillah. Oh itu beda, itu Syekh Hamzah. Itu yang pertama itu. Yang kedua kita dapat Syekh Muhammad Mahrus itu. Beliau kita dapat rekomendasi dari teman-teman yang belajar di Markas Fikih Tarim. Karena beliau memang masyhur untuk menjelaskan, mentafsirkan fikih. Alhamdulillah kita datangi beliau, kita sambangi beliau, kita ajukan ide kita tentang rumah ini. Alhamdulillah beliau setuju. Beliau sampai mencabut, beliau pertama mu'alim jami'ah. Mu'alim jami'ah. Di tempat antum belajar juga? Beda. Ketika beliau sudah kita sampaikan ide kita, beliau ngomong, udah ini yang jami'ah tak cabut, saya cuma pengen fokus ke rumah antum. Wah, support full. Nah dari beliau inilah pressure-nya tinggi loh itu. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, dari beliau inilah kemudian bercabang, beliau ngasih saran syekh ini, syekh itu. Oh, berarti bermulai dari satu syekh tadi, syekh siapa? Syekh Muhammad Mahrus. Syekh Muhammad Mahrus. Fikih ya beliau ya? Fikih. Nah terus syekh itu tinggal di rumah atau ada? Beliau ini nyewa rumah masing-masing, tapi di sekitar rumah kita, dekat sama rumah kita. Nyewa sendiri? Nyewa sendiri. Masya Allah. Itu ya hebatnya guru-guru kita ya, luar biasa. Berkorban untuk kita. Berkorban untuk. Nah, terkadang kita yang dikorbani kadang nggak sadar. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Ya, Masya Allah. Kadang saya tuh berpikir ya. Gimana? Gini, kalau kita ke Yaman itu cuman nyari dunia, soalnya dunia itu menjauh rasanya. Karena ya makanan cuma kayak gitu aja. Musim panas gitu kan. Mati lampu setiap hari. Sekali mati tuh 5 jam. Nyala cuma 4 jam. Gitu terus. Setiap hari kalau tahun ini parah tahun ini. Mati sampai 18 jam seharinya. 18 jam. Itu mati. Maksudnya itu penyebabnya atau memang manage-nya di sana negara gitu? Dari negara. Dari negara seperti itu. Makanya kalau kita sana nyari dunia itu kayak dunia menjauh, serius menjauh. Tapi kalau kita ke sana kayak mencari ilmu, Masya Allah semua saya tuh siap membantu kita, siap mengajar kita dari nol sampai mungkin kita bisa ngomong alif bata itu bisa mengajari kita ya ngerti gimana kita beribadah sama Allah itu. Masya Allah saya di sana itu. Dan saya berpikir Masya Allah saya sini ya. Kalau orang Hindu kan mengajari ketemu sampai mati selesai. Oknum. Iya. Antum selalu sampaikan orang Indonesia. Giring kemana ya? Ini saya capek nyapunya loh. Iya Allah. Sebagian oknum. Tapi masih di sana itu kalau nyampaikan tentang materi, Masya Allah materi nasihatnya itu, wah benar-benar kayak anaknya sendiri rasanya. Masya Allah. Diperhatikan Kan banget. orang Yaman kan terkenal lemah lembutnya tinggi. Di bandara itu katanya ada kata-kata apa itu ya? Saya pernah baca dari siapa itu. Pokoknya di bandara itu ada tulisan apa dari Ustaz Salim ya. Saya pernah dengar itu ada tulisan apa gitu yang menandakan bahwa orang Yaman itu termasuk orang yang paling lemah lembut dan paling baik. Dan itu kan antum jumpai kan. Mau tabrakan aja yang keluar kan. Halo silakan. Iya. Oke. Ya Allah luar biasa. Saya jadi pengen kesana gimana nih? Ahlan. Gimana? Antum kan istrinya di baru sana kan? Insya Allah. Nah tinggalnya di mana nanti? Ada yang dikontrakan. Beda sendiri tapi? Beda. Ya, beda. Berarti udah nggak tinggal di rumah itu lagi? Enggak, no, ya bahaya. Ya bahaya. Ada sesi sendiri loh. Nah ini jadi cara antum nikah itu istri udah tahu belum kalau diajak ke sana? Nah, ini menarik. Kalau saya memang tahu belum? Ya. Kalau saya kan proses memang sebenarnya dari tahun 2023. Iya. 2023 itu memang udah pengen nikah, tapi yang harus bisa saya bawa ke sini. Jadi ketika ta'aruf sama yang ini pun sudah kita kasih tahu ini nanti bakal tak bawa ke Yaman. Oh di proses ta'aruf itu udah dijelaskan. Iya. Tanggapannya gimana? Yo kalau
ini kan ya umi yo malah seneng gitu. Wah, ya itulah kalau ketemu anak bapak ibunya sudah ngerti, paham. Tapi anaknya sendiri bisa baca perilakunya nggak? Anaknya qadarullah malah justru dari dulu pengen ke luar negeri, tapi sama abinya enggak boleh kecuali kalau ada mahram. Nah, berarti lewat antum keinginannya takdirnya di saya alhamdulillah. Iya. Ya seperti itu kan. Masya Allah, ya. Berarti insya Allah itu nggak ada masalah ya? Karena dua-duanya udah pengen gitu. Iya, insya Allah. Sana Nasrul gimana? Kalau saya karena juga sama ta'aruf juga. Ya. Jadi pertama ada bapaknya teman yang nawari. Gitu. Jadi saya sampaikan, Pak, insya Allah saya mau aja sama tawaran jenengan, tapi tak sampaikan nanti saya bawa loh. Gitu. Bawa kemana Mas? Saya bawa, saya bawa ke Yaman Pak, gitu. Apakah nanti kalau memang bapaknya ngizinkan saya bawa? Iya. Nah ternyata dari bapaknya teman tadi itu nyampaikan ke pihak perempuannya kalau nanti putri jenengan diambil sama Ustaz Nasrul, nanti mau dibawa gimana, boleh ndak gitu. Itu yang menyampaikan temennya yang bapak itu ya. Dan alhamdulillahnya insya Allah saya dengan senang hati saya silahkan bapaknya. Iya. Oke. Si ahwatnya itu. Ya saya maju lah ya. Iya. Dengan semangat gas langsung. Apalagi ini tunggu apa lagi? Jadi diaman itu Ustaz. Diam udah kering panas itu ya. Iya. Kita itu nggak ada hiburan kecuali hujan kan. Wah. Hiburan kita. Dan itu sah-sah saja ya kan? Sah, boleh ya. Nah, selama ini antum hiburannya apa? Berarti nggak ada. Pernah. Oh, baru nikah sekarang udah ngomong gitu. Iya. Kita terus. Ya, jadi alhamdulillah bapaknya ngasih izin dan ya meridhoinya. Alhamdulillah saya maju. Kemudian setelah nikah disampaikan, Pak minta izinnya, ridhonya. Jadi bapak saya bawa, Mas tafadhol Mas, tafadhol silahkan gitu. Bapak selalu dukung kamu insyaallah. Pas, jelas siapa gitu. Tapi anaknya istrinya lulusan pondok kan? Lulusan pondok. Antum sih ya? Lulusan pondok. Ya, berarti intinya basicnya ketemu udah dapat gitu loh. Anak pondok itu walaupun ya maksudnya kalau dia benar-benar belajar insya Allah ada keinginan kok belajar satu itu pasti ada kok. Dan itu terbantu lewat antum kan. Tapi pernah nggak setelah nikah tanya? Dulu waktu dapat tawaran nikah terus setelah nikah diajak ke luar negeri, pernah tanya itu nggak? Udah tanya belum? Terus tanggapan perasaanmu gimana pertama kali? Gitu. Pernah nggak tanya itu? Belum. Nanti habis ini tanya. nanti akan tahu bagaimana kita harus menyikapi wanita itu. Karena sikapnya beda-beda. Iya. Dan itu bukan ini parenting. Rotor pengalaman sih dan. Enggak. Gitu ya. Jadi intinya kan istri sudah siap apapun kan, siap resiko dengan apa yang nanti terjadi di sana dengan iklim berbeda, makanan berbeda. Tentunya itu udah disounding dari sekarang kan, udah disampaikan dari sekarang hal-hal itu. Atau yang istilah dilalah, saya nggak bisa kalau nggak makan nasi, kita harus masak nasi. Padahal di sana beras mahal kali kan, mahal nggak? Standar kalau makanan pokok, alhamdulillah standar. Berarti selama ini tetap nasi terus? Alhamdulillah nasi terus. Tapi nasinya nasi itu ya, nasi apa? Nasi Hindia. Kayak basmati gitu, panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Itu lebih ngenyangin atau enggak sebenarnya? Ya alhamdulillah sudah 3 tahun menyesuaikan. Jadi tugas satu nanti setelah balik ada satu lagi. Bagaimana mempercepat penyesuaian istri di sana. Ya, dan semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Sama. Pengen pulang, aku betah Mas, pulang Mas. Sekarang kamu pilih siapa? Kalau kamu pengen di sini ya aku pengen pulang. Kalau kamu sayang aku, ayo kita pulang. Aduh, gimana Nasrul gitu. Ya, segala sesuatunya tetap kita siapkan lah ya. Maksudnya kalau ternyata pas di sana dia ngeluh-ngeluh kok panas, kok mati lampu terus atau itu ya kita sampaikan ya ini kalau kamu ya tadi kalau mau belajar insya Allah sini lebih bagus untuk belajar gitu. Ya kita semangat dalam hal belajar, dalam hati gitulah. Banyak kita nasihati juga insya Allah. Terus nanti rencananya istri di sana ditempatkan, maksudnya hanya di rumah saja atau dikasih bimbingan juga? Dikasih bimbingan. Sebenarnya disamakan, dibarengkan. Iya, insya Allah kemarin saya sebelum pulang udah ngobrol sama Syekh juga untuk memberikan syekhah
Khusus istrinya Syekh yang ya alhamdulillah insya Allah udah ada yang jahit satu ini nanti untuk balik untuk membina istri-istri kita. Syekh itu apa pasti istrinya Syekh kok? Enggak mesti. Saya tanya Enggak mesti. Enggak mesti kan? Enggak mesti. Nggak mesti. Kemarin saya pas tanya Syekh. Jadi Syekh ini yang saya minta istrinya langsung. Kata beliau, istrinya bukan Syekh, bukan guru. Gitu. Tapi saya punya guru, dia punya istri, istrinya juga murabbiyah gitu. Oh, berarti tapi perantaranya tetap beliau. Istri beliau itu. Iya. Oke, jadi sudah ada planning ke sana. Iya. Tapi teman-teman sebelum antum sudah ada atau memang baru 2? Yang nikah? Enggak maksudnya yang mau antum giring ke situ loh, ke belum. Nunggu kita datang nanti baru itu. Oh, baru program jalan. Dan muridnya cuma 2 dong? Enggak kan yang udah bawa istri sana udah ada 3. Oh, tapi yang mulai berpikir itu dari antum, iya. Iya. Di sana udah 3, berarti 5. 3 ya. Iya 3. Oke. Di zaman itu harus itu ya, tertutup semua ya, cadar semua. Wajib. Sana wajib. Sana 10 tahun itu udah bercadar sana. Umur 10 tahun. 10 tahun ke atas. Jarang kita berarti aman ya. Pantesan tadi bilang hiburannya cuma jauh-jauh. Wah, kacau ini. Iya, aja nih. Berarti secara tidak langsung antum mengatakan di Indonesia ini hiburannya banyak. Sangat banyak, Ustaz. Tidak banyak. Kalau orang Yaman ngomong itu Indonesia itu jannah anharuha wa nisa'uha. Orang Yaman sering ngomong gitu. Iya. Karena ya pas kita pulang sampai tapi betul sih, itu juga kaget juga saat udah lama nggak lihat maksudnya perempuan dalam kondisi seperti ini. Dan kultur di sana kan perempuan jarang berseliweran kan. Di pasar nggak ada kan perempuan? Pasar ada pasar khusus perempuan tuh ada. Khusus. Jadi kayak pakaian-pakaian aja. Berarti Ikhwan nggak boleh di situ? Tetap ada laki-laki di situ. Tapi itu namanya sub nisa gitu. Pasar nisa. Karena memang di dalamnya mungkin ya, jualan baju-baju perempuan terus apa perhiasan itu. Jadi tapi kalau pasar umum jarang. Kalau pasar bahan pokok itu jarang perempuan. Berarti yang belanja suaminya? Suami yang belanja. Semangat ya. Sudah dituntut belajar, menyesuaikan istri, belanja. Kan yang penting catatannya ada ya Ustaz ya. Iya, betul itu. Catatan dari istrinya kan ada dan tentunya kan masakan di sana sama sini apa kira-kira gini, apa bisa masakan di sini diduplikat di sana? Bisa. Dengan bahan pokok di sana? Bisa, sangat bisa. Kita kan di rumah masak sendiri dan masakan Indonesia teman-teman setiap masak. Ya, bahan pokoknya? Contohnya opor gitu bisa? Bisa, setiap lebaran kita buat. Waduh. Bakso pun ada. Iya. Bakso ada. Ya, tapi kan sama bakso Wonogiri nak mana? Iya, jelas sama Wonogiri. Tapi bisa ya diduplikat. Bisa, insya Allah. Bisa. Iya. Berarti kan intinya kan nggak masalah lah insya Allah. Kalau ada catatan-catatannya belanja, insya Allah aman semua. Aman. Nah, dan itu sudah dipikirkan kan? Atau jangan-jangan antum ini berdua sudah pintar masak semua? Iya, tertuntut untuk bisa masak. Tertuntut. Selama 3 tahun ini ya masak sendiri gimana enggak Mas? Ya, alhamdulillah. Tapi kelihatan nanti istrinya sangat enak sih. Apalagi nanti antum yang belanja, antum yang masak. Iya. Tidak apa-apa kan? Enggak salah juga sih. Iya. Kan istri kan tugasnya 2 kan, melayani suami dan menyusui anak kan? Iya. Saya kan tugas suami. Oke. Iya. Aduh, insyaallah. Oke. Oke, kalau itu dalam proses belajar seperti itu ya. Jadi dalam satu markas ADI Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, antum berusaha mewadahi teman-teman Indonesia untuk melakukan prosesi belajar mulazamah di situ dengan 7 syekh. Dengan 7 syekh dengan proses tentunya pemilihan syekhnya dengan teliti kan, dengan apa namanya rekomendasi dari syekh yang kedua tadi dan sebagainya. Dan ini berjalan sudah 3,5 tahun. Iya. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dari targetnya berapa tahun di sana? Insya Allah kalau yang di rumah itu kita targetnya 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Maksimal 5 tahun? Bukan maksimal, jadi kalau ingin fikih kita pakainya di fikih itu selesai? Insya Allah selesai di 5 tahun, tahun kelima. Jadi targetnya kalau udah tahun kelima sudah. Itu berarti kalau belajar fikih di sana beberapa kitab ya? Harus khatamnya beberapa kitab? Iya. Fikih itu? Tentang Syafi'i ya? Iya, fikih Syafi'i. Tapi ada nggak yang selama ini yang 60 orang atau dulu mungkin lebih pernah nggak ada yang nggak pulang gitu, nggak betah? Kalau pulang dalam konteks tidak betah sih tidak ada. Nggak ada ya, karena mereka kalau berangkat itu resikonya nggak tahu gitu. Nggak pulang kalau
ada nggak di nilai-nilai sosial, terutama dengan hubungan syekh, ada nggak yang hal-hal yang kita baru tahu di sana gitu, tentang hubungan-hubungan sosial lah, ke semua orang-orang Yaman lah, termasuk ketika berdialog, itu ada kesusahan nggak? Atau orang Arab biasanya mau kalau berbicara pakai tangan. Nah kalau kita kan nggak terbiasa itu kan. Kalau ngobrol aja gitu. Nah, itu cara penyelesaiannya memang cukup butuh waktu lama nggak dengan interaksi ke orang-orang Yaman asli itu? Kalau teman-teman sudah punya basic, kan memang di rumah kita nggak semuanya punya basic bahasa Arab secara aktif. Beberapa dapat bahasa Arab tapi pasif, basic bahasa Arab. Dengar aja ngerti gitu ya. Ngerti. Ditambah di sana ada lahjah Hadromi namanya, lahjah Hadromi. Jadi yang tadi yang Syekh tadi ya, tadi ya. Jadi lisannya itu masih lisan Hadromi. Jadi beberapa huruf gampangnya gini, kayak qaf itu jadi ghain. Qaf jadi ghain. Iya, qaf jadi. Contoh katanya apa? Yang qala jadi qal. Qala jadi qal. Ya. Terus jim itu jadi ya. Majim. Masjid. Majim. Masjid. Kalau ja berarti ya. Ja jadi ya. Jadi teman-teman ya agaknya sesuaikan di situ. Yang penting intinya kita selalu mengusung teman-teman keluar dari rumah. Kalau ke pasar jangan cuma beli Astari Hada, tapi harus ngomong, kalau bisa ngobrol sama yang beli sama yang Astari Hada udah kelar, jangan gitu ya. Iya. Jadi tetap di markas itu dituntut untuk tetap sosialisasinya kuat gitu. Kayak walimahan itu kita semua, kalau kita diundang semua berangkat. Semua berangkat ya. Wah. Bedal markas ya. Oke. Selain itu apalagi ada nggak yang ngobrol-ngobrol yang mungkin kalau ya mungkin masalah cuma itu ya, lajnah Hadromi tadi yang bikin kita mungkin agak sedikit bingung, dan itu cukup tapi nggak butuh waktu lama kan sebenarnya. Semakin kita sering keluar semakin ngerti ya, makanya itu intinya kan itu kan. Kalau yang dekem di rumah terus ya bakal kesusahan. Tapi ada nggak orang dekem di rumah? Pasti ada lah, orang introvert. Iya. Ada, tapi kodarullah pinter dia. Oh, termaafkan. Tadi disinggung ada yang ke Yaman itu, mohon maaf ya, bahasa Arabnya masih kurang atau pasif. Iya. Berarti orang yang ke Yaman itu nggak harus bisa bahasa Arab dulu untuk di markas itu. Iya. Untuk saat ini setelah kita evaluasi, kita wajibkan visa bahasa Arab secara aktif. Karena ya itu kesusahan kita mengkelompokkan teman-teman, kesusahan Syekh juga menjelaskan satu kelas kan kalau bahasanya ada yang kurang kan satu ya kasihan, Syekh juga kasihan, ini udah paham sebagian tidak paham. Syekhnya kasihan, anaknya juga kasihan juga. Akhirnya kita kelompokkan lagi lah, itu kemudian jadi bahan evaluasi kita. Itu mulai tahun keberapa tuh? Dimulai itu kita mulai pengetatan itu 2022. Jadi setahun di sana langsung evaluasi itu. Evaluasi 2023 kemarin kita berangkatkan lagi. Itu ada yang sampai ibunya nelpon kita, tetap ingin anaknya berangkat lah. Ya sudah, kita berangkatkan aja. Walaupun kalau kondisi kurang, akhirnya dengan kondisi seperti itu. Iya, kita kasih bimbingan khusus lah. Cuma itu agak kerepotan kalau nggak satu level. Iya. Tapi kultur belajar yang mulazamah itu kan hampir mirip semua di Timur Tengah kan. Iya. Untuk kultur belajar mulazamahnya itu loh. Apa kalau di zaman ada nggak spesifik yang berbeda gitu? Dengan mulazamahnya di Madinah, dengan mulazamahnya di Mesir. Ada nggak? Atau memang sama aja? Wallahu alam ya untuk bedaannya, karena kan kita belum pernah juga. Belum sana juga ya. Pertanyaannya rada aneh. Tapi kalau kultur di sana, mulazamah itu aktif nggak? Maksudnya aktif dalam artian interaktif gitu? Iya, sangat aktif. Sangat interaktif. Sana justru malah dari anak-anak masih SD itu udah tahapannya seperti itu, belajarnya mulazamah modelnya. Jadi anak-anak masih SD itu Quran, pokoknya harus selesai Quran dulu. Nanti tingkatan selanjutnya baru masuk ke ilmu alat dan lain sebagainya. Nanti baru masuk ke markas-markas tadi itu, yang model ilmu seperti. Jadi termasuk orang yang kalau dia banyak bertanya, sayanya semakin seneng ya? Semakin seneng dengan hal itu. Tapi nggak semua saya, ada beberapa saya juga. Iya sih, ya itu pasti iya, sih. Iya. Gimana Tadas? Kok senyum-senyum aja dari tadi loh? Masih berpikiran yang tadi? yang Mas Zulja tadi. Bayana pulang, saya bawa hiburan. Aduh, gimana? Saudara kira-kira proses mulazamah di mana? Di Yaman itu yang bikin menarik apa? Selain interaktif itu. Kalau maksudnya syekhnya itu
memang halus-halus atau memang bener-bener kalau nyampaikan itu sampai wah kok gitu, kok bagus ya gitu. Kan ada kadang kita rasa kalau punya guru tuh wah ini keren sih gitu. Nemu nggak hal-hal itu? Iya. Pastilah ya. Ya, saya belajar pertama kali dan sampai sekarang masih saya mulai sama beliau itu namanya Syekh Hamzah itu. Dari awal saya datang sampai Fikih itu? Iya, fikih. Ya, lughah sama fikih beliau. Ya. Sampai sekarang itu Masya Allah. Jadi karena sudah sering dan sering ketemu belajar gitu ya. Ya. Jadi lama-lama Syekh itu ngerti hati kita gitu. Jadi setiap kali kita masuk kemudian muka kita berbeda, mungkin kita ada masalah apa gitu. Beliau langsung tahu. Hanya melihat muka? Iya, segitu. Jadi saya herannya gitu. Saya kan setiap hari itu saya jemput. Setiap hari saya ke rumah beliau, saya jemput. motor itu? Iya. Iya, jadi alhamdulillah saya punya motor ya, cukup lah itu. Itu saya jemput dari rumahnya, kemudian ke masjid, dan kita belajar di masjid itu setiap hari. Nah, itu setiap kali mau belajar, beliau buka daras, ya, terus melihat muka wajah-wajah kita itu kayak, wah nanti jangan lama-lama daras hari ini gitu. Karena ada satu atau beberapa santri atau beberapa dari kita yang mukanya berbeda. Iya. Berbeda. Dan itu sering banget itu gitu. Antum termasuk yang sering merenggut ya kita ya? Nanti kita ya habis nikah ini enggak? Kelihatannya enggak kelihatannya. Saya bawa pelur di sini tadi. Enggak apa dong. Kan biasa gitu ya. Oke, jadi saya itu sampai sepeka itu. Iya. Tahu Dan sampai kepekaan tahu. itu kan kita tahu, Iya. kita bisa merasakan ketika sudah deket kan. Iya betul. Berarti kan memang cara pendekatan belajarnya lewat Iya, hati. iya. Masya Allah. Gitu. Jadi saya itu selain belajar dari belajar taklim setiap hari itu, saya juga belajar adab dari beliau. Bagaimana menyampaikan, bagaimana mengerti muridnya, bagaimana di situ yang saya ambil betul pelajaran dari beliau itu. Makanya kadang-kadang pelajarannya cuma setengah jam setelahnya itu buat nasihati kita gitu. Berarti yang setengah jam apa? Iya. Setengah jam itu bahas kitab gitu katanya. Iya. Yang setengah jam setengahnya Ya buat nasihati kita, nasihati gitu. kita. Seringnya gitu. Oh, justru mungkin banyak yang kita dapat insight dari situ ya. Iya. Yang kita dapatnya benar-benar wah Iya. kena ini. Tapi pernah nggak masuk kelas posisi hati masalah, syekhnya menjelaskan masalah kita? Pernah nggak itu? Nggak. Tapi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kok yo pas gitu loh. Dan itu mungkin tidak sebuah kebetulan loh itu. Iya. Itu karena kedekatan, saking dekatnya kita itu loh dengan Iya. mereka. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke. Udah 1 jam ya? Oke, terakhir. Ini sebenarnya asik sih, cuman karena durasi ya. Iya. Yang terakhir, rencana antum setelah pulang dari Yaman, dah apa kira-kira? Atau pengen tetap jadi warga negara Yaman? Apa? Sanaso dulu ya? Ya, rencana pengen mendirikan ini ya, rumah tahfidz gitu. Rumah tahfidz. Rumah tahfidz, kemudian saya ajari ilmu Quran yang saya ambil dari Yaman itu. Fikih, kemudian ilmu-ilmu Quran yang saya pelajari di Yaman. Saya pengen ya ngajarin anak-anak muda yang nantinya jadi pelita umat gitu ya. Pelita umat, oke. Ya. Berarti memang fokusnya anak mudanya, bukan secara umum. Keinginan, enggak apa-apa kan namanya Kalau planning pengen kan. anak muda sih. Anak muda Karena saya ya? melihat anak muda sekarang itu kayak jauh dari Quran gitu. Saya Oknum anak muda. Tidak semua anak muda ya. tapi tolong Enggak apa-apa. Iya. ya. Jadi banyak oknum anak muda itu Iya. yang memang ke-Qurannya masih kurang gitu. Dari situ saya mikir anak muda itu harus dikembalikan pada Quran. Iya. Ya, bagaimana Al-Quran itu ngajarin bagaimana Al-Quran itu diajarkan pada mereka dan mereka itu tahu Quran itu bagaimana. Iya. Gitu. Karena kekuatan Islam itu dari Quran sebenarnya. Yes. Kalau balik ke Quran itu Masya Allah luar biasa Semua kekuatan kan, Quran ya. semua kan ya gitu lah. Tapi mungkin yang perlu diingat, kultur anak muda di Indonesia dengan di sana tentu berbeda. Jauh. Beda lah. Tentunya cara untuk menyelesaikannya juga berbeda. Dengan kayaknya di Indonesia lebih kompleks sih. Intinya pertama kita harus menyadarkan mereka kan bahwasanya mereka sudah dekat banget kan dengan dunia yang
Lahun, deket banget dengan hal itu. Kalau di sana kan saya yakin enggak, ya karena ya listrik mati ya, mau ngapain nih, kan gitu kan. Gak ada hiburan juga. Enggak, iya iya, aku pulang-pulang bawa oleh-oleh. Nah di sini kan tadi disampaikan saking banyaknya hiburan itu justru kan menjadi masalah. Gitu ya, nanti ya semoga kita doakan Ustaz Nasrul nanti jadi Ustaz. Kalau Tana pengen di mana Ustaz? Di Rembang atau di Klaten insya Allah. Klaten. Di Klaten. Ya. Dididikin rumah Quran di sana. Kemudian udah ada tempat kelihatannya ini. Udah ada apa ini kelihatannya? Ada. Jadi okay. Saya pengen gimana anak muda ini balik ke Quran, gitu, supaya Islam ini kan berada di pundak mereka. Gitu. Gimana betul. Kalau mereka jauh dari Quran, mau meninggikan Islam, kemudian orang jauh dari mereka. Ya, omong kosong ya. Omong kosong nggak kayak gitu. Iya. Aku Islam tapi sama Quran nggak deket. Itu ya. Insyaallah ya, kita doakan semoga Ustaz Nasrul. Ya amin, doanya Ustaz. Amin. Ya. Kita doa semua ya, satu apa ya sini? Satu studio itu penonton semua ini doakan semua. Kalau satuan apa Ustaz? Itu cukup? Cukup. Satuan coba ya. Ini pertanyaan yang jawabannya nggak mungkin bisa satu. Iya betul. Emang ya. Yang pertama ya, saya tetap berdoa sama Allah supaya bisa mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya, karena dengan amal itu ilmu itu sabat. Dan yang kedua apa namanya? Yazidul ilmu bil iktsar ta'lim. Jadi saya ingin nanti pulang itu ilmu ini nggak cuma dekem tak. Dekem di diri antum gitu. Ini tabungan ilmu tuh bisa nambah bonusnya kalau kita ngajar gitu. Kalau kita ngajar. Jadi kalau kepinginan besar saya tetap jadi guru umat gitu. Guru umat, khadimul ummah sebisa mungkin yang saya lakukan. Dan pinginnya saya cuma pengen ngasih tahu ke orang-orang itu, umat Indonesia kan sekarang bukan meremehkan ya Ustaz ya. Bukan untuk merendahkan juga. Rata-rata kajian yang ada sekarang tazkiyah. Ya itu penting, bukan tidak penting juga. Cuma terkadang kajian tazkiyah ini kalau nggak dibarengi dengan ilmu-ilmu yang pondasi tadi, orang-orang hanya melek tentang hati, tapi untuk amalan keseharian tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya ingin mengajarkan ilmu-ilmu tadi itu dengan cara ngaji yang asik tadi itu. Dimana orang menangkap itu ngaji kayak gitu juga asik, nggak cuma tazkiyah yang asik, tapi ngaji fikih juga asik, akidah juga asik. Ya. Jadi seperti itu. Ya, pingin saya seperti itulah. Ya, berarti masih secara umum ya, belum spesifik Klaten nanti kan. Iya. Ini udah ada planning. Iya, kan kelihatannya udah nggak lama lagi sih. Yang dititi'i kayaknya. Tadi ini tinggal berapa tahun lagi? Untuk umumnya, untuk planning antum dari awal tuh. Insya Allah kalau kita setahun setengah ya? Ya mungkin 2 tahun. 2 tahun lah ya. 2,5. Semoga nanti ada anak yang lahir di sana. Amin. Lahirnya kan nanti kotanya apa kotanya namanya? Tarim. Nah, kan nanti kalau di akte kan keren gitu. Namanya bulan tempat tanggal lahir Tarim. Wah. Saya kata soleh ngono tok. Ya, Tarimi. Oke, gitu ya. Ustaz Nasrul, matur nuwun, jazakumullah khairan. Sudah berkenan mampir di podcast FKM. Mohon maaf kalau nggak terlalu nyaman. Ya nanti semoga balik. Kapan balik rencana? Insya Allah September. September ya. Balik kita doakan semoga lancar, semoga bisa baik-baik di sana dengan hal yang baru tentunya karena bawa istri, dan semoga terus yang penting di bawah bimbingan dan ridho dan kekuatan yang diberikan Allah kepada antum semuanya. Karena ya kalau antum sekuat apapun antum bertahan, tapi kalau Allah tidak memberikan ridhonya karena kesalahan kita sendiri, kan mungkin kita sendiri juga akan merasakan itu ya. Semoga kita doakan bersama lah, semoga nanti pulang dari Yaman betul-betul bisa mencerahkan umat, bisa menjadi orang-orang bermanfaat ya, tentunya untuk kaum muslimin. Dan semoga keluarga yang baru baru dirintis ini semoga terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Begitu Ustaz Toan, matur nuwun, jazakumullah khairan. Ustaz Nasrul. Sekian podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.